Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhadjir Effendi berkunjung ke Pondok Pesantren Majma' Al-Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah, Los Plos Jomja Iroja. Kunjungan dalam rangka silaturahmi, dan memeriksa kondisi ponpes pasca adanya wacana pencabutan izin pesantren pada tanggal 7 Juli tahun 2022 yang lalu ini, diterima dan ditemui oleh Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba Am-Mursyid Thoriqoh Sidikiyah dan ditutup dengan memberikan doa. Dokumen Senin, Opsit Media untuk Indonesia Raya. Tanggal 12 September tahun 2022 Masehi. Ya terus pokoknya dengan pendidikan pesantren itu salah satu pilihan yang sekarang ini termasuk terbaik ya di Indonesia, dan sudah ada undang-undang yang memperkuat pendidikan pesantren. Jadi semua pesantren harus berbenah untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2040. Dan saya sangat yakin pondok pesantren Sidikiyah ini juga merupakan bagian elemen penting dalam membangun bangsa, terutama rasa nasionalisme, kubur waton minal iman, semboyannya itu luar biasa. Pak ya, tempat apa? Pak ya, tempat sudah ada? Silaturahmi aja Pak saya. Pak Menteri, agar tidak terjadi seperti di Banten, apa yang pesan-pesankan kepada pesantren ini? Tadi itu pokoknya berbenahlah semua kita semua kan memang sedang membangun karakter bangsa, membangun akhlak karimah dan seterusnya, dan itu salah satu basis yang kita harapkan bersumber dari pondok-pondok pesantren dan sekolah berasrama. Tanggapan tentang LH Rumah Layak Huni Sidikiyah bagaimana Pak Menteri? Apanya? Tanggapan untuk Rumah Layak Huni Sidikiyah bagaimana? Luar biasa. Jadi saya sangat dukung itu karena sekarang pemerintah juga sedang menangani rumah layak huni. Dan sekarang ini untuk menangani kemiskinan ekstrem itu kan 2-3 strategi ya. Pertama itu adalah mengurangi beban pengeluaran dalam bentuk bansos. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan. Kemudian yang ketiga adalah menangani lingkungan kemiskinan ekstrem, termasuk membangun rumah layak huni, kemudian sanitasi, air bersih dan air minum. Itu harus layak. Karena itu tadi saya sudah dapat penjelasan dari pimpinan pesantren Sidikiyah, sudah ada ribuan pendiri pesantren Sidikiyah itu sudah ribuan rumah yang direhab rumah layak huni. Nanti akan saya jadikan agenda itu, nanti akan kita sinkronkan ya, karena kita juga sedang melaksanakan pembangunan itu, termasuk standarisasi. Mungkin nanti akan kita bisa bicarakan dengan pengurus dan pengasuh pesantren Sidikiyah ini. Menko Pembangunan Manusia RI Muhadjir Effendi mengunjungi ke pesantren Majma' Al-Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah dan ditemui langsung oleh pemimpin tertinggi pesantren sekaligus Mursyid Thoriqoh Sidikiyah Indonesia Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, Senin petang. Bukti negara peduli terhadap peran besar Sidikiyah pada negara, sekaligus mengkonfirmasi bahwa stigma negatif terhadap pondok pesantren sebagai imbas kasus Mas Beki adalah narasi yang keliru. Ibu Nyai Sofwatul Ummah menyerahkan cindera mata, berupa buku Jati Diri Bangsa, yang berisi pemikiran dan gagasan nasionalisme Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti kepada Menteri Muhadjir. Menteri sangat mengapresiasi program pendidikan cinta tanah air di pesantren Sidikiyah dan program rumah layak huni yang dikerjakan secara berkesinambungan. Pak Menteri tiba pukul 17.19 waktu Indonesia Barat dan ditemui langsung oleh Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti. Mereka berdialog sekitar 15 menit. Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti mendoakan Menteri dan rombongannya. Bahkan Pak Menteri dan rombongannya mendirikan sholat maghrib berjamaah di pesantren Sidikiyah. Muhadjir hadir untuk bersilaturahmi sekaligus menjenguk pesantren pasca pencabutan izin pada tanggal 7 Juli tahun 2022, seiring peristiwa penggerebekan oleh polisi. Muhadjirlah yang membatalkan pencabutan tersebut. Muhadjir terang-terangan mengapresiasi metode pendidikan pesantren Sidikiyah yang sangat nasionalis dan cinta tanah air. Dia salut terhadap program rumah layak huni yang tak pernah putus dikerjakan oleh Sidikiyah. Muhadjir bahkan menyampaikan wacana untuk menyinkronkan program rumah layak huni Sidikiyah dengan program pemerintah.
Kunjungan Pak Muhadjir ini mengonfirmasi bahwa narasi negatif tentang pesantren Sidikiyah itu keliru. Pemerintah pun peduli pada peran pesantren dalam pembangunan fisik dan mental bangsa. Polemik internal pondok dan kasus yang menjerat Mas Beki tak akan dapat menghapus kebesaran peran itu. Tentang serangan terhadap pesantren, sebagai imbas kasus Mas Beki, itu tak lebih dari ulah tangan-tangan jahil yang mengail di air keruh. Dan mereka yang ikut-ikutan menuduh negatif pesantren adalah orang-orang yang tak tahu apa-apa, hanya meneropong dari kejauhan, lalu membangun kebencian tentang hal yang mereka sendiri sebenarnya tidak tahu. Sebaiknya jangan mudah terprovokasi narasi yang menyudutkan orang atau institusi tertentu. Berpikir jernihlah untuk Indonesia Raya.